Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, melanjutkan kembali kajian kita dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Abdullah ibn Saleh Al-Ubailan rahimahullahu ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yaitu kaidah-kaidah pokok dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-30, yang mana kaidah yang ke-30 ini penulis memberikan judul Manhaj An-Nabawiyah fi Da'wati ila Allah, yaitu wajibnya kita berpegang dengan metode Nabi di dalam kita berdakwah kepada Allah Ta'ala. Terakhir kita sampai pada dalil dari Al-Quran yang dibawakan di sini, yaitu di dalam surat Saba, ayat yang ke-50. Surat Saba ayat yang ke-50. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in dolaltu," apabila aku tersesat, fa innama adillu ala nafsi, sesungguhnya tersesatnya itu
karena aku mengikuti hawa nafsu. Itu disebabkan karena diriku sendiri. Wa inihtadaitu, dan apabila aku mendapatkan petunjuk, fabima yuhi ilayya rabbi, itu disebabkan karena Allah memberikan wahyu kepadaku. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha dekat. Nah, dari sini kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan petunjuk kepada kita. Akan tetapi tatkala kita tidak mengambil petunjuk tersebut, maka itu bukan kesalahan Allah, tetapi karena kita yang lebih mengutamakan hawa nafsu, lebih mengutamakan untuk mengikuti hawa nafsu kita daripada mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan petunjuk itu banyak. Ada pengajian, ada potongan-potongan pendek dari video yang berisi tentang nilai-nilai agama, ada share-sharean berupa tulisan. Banyak cara Allah Ta'ala mengirimkan petunjuk kepada kita. Bisa dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh teman dekat kita. Tapi tatkala hal tersebut tidak bisa menjadikan kemudian kita berpikir, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan kepada kita, padahal yang disampaikan itu benar dan secara fitrah kita mengimani akan hal tersebut, namun kita lebih memilih untuk menjauhinya, menolaknya, maka di saat itu kita sedang mengikuti hawa nafsu. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Dan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudam minallah. Dan tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu. Itu artinya mengikuti hawa nafsu itu merupakan sebab kesesatan terbesar seorang manusia. Mengikuti hawa nafsu bukan hanya menimpa orang yang jahil, tapi juga menimpa orang yang berilmu. Mana bentuk seorang berilmu mengikuti hawa nafsunya? Ketika dia menyembunyikan kebenaran karena khawatir umat akan menjauhinya, dan lebih memilih untuk menyampaikan sesuatu yang disenangi oleh umat tersebut dengan asumsi agar umatnya senang sama dia. Jadi dia tidak lagi berpikir umat ini dapat hidayah atau tidak, tapi yang ada dalam pikirannya bagaimana menjadikan umat ini, jamaah ini, manusia ini itu senang kepada dia, sehingga akan timbul fanatisme terhadap dirinya. Ini tidak boleh. Dai tidak boleh seperti itu. Dai dia menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada individu, bukan menyeru kepada partai, bukan menyeru kepada golongan, tetapi dia menyeru kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik, dan serulah kepada jalan Rabbmu, bukan kepada dirimu, bukan kepada individu, bukan, tapi kepada jalan Rabbmu, kepada agama. Itu tugas dai. Bukan menyeru kepada fanatik, kepada satu kelompok, satu golongan, kepada dirinya, tidak. Jadi seolah-olah yang tidak ngaji sama dia sesat, yang tidak duduk di majelisnya menyimpang, yang tidak duduk di pengajiannya manhajnya manhaj pramuka, sana senang sini senang, bentar lagi nyalakan api unggun. Tidak. Makanya kenapa para ulama melarang kita untuk belajar dari satu guru? Itu sebagai upaya agar kita tidak terjatuh dalam sifat fanatik kepada guru tersebut. Tapi kita disuruh untuk mencari guru yang banyak, tetapi berada di atas akidah yang benar.
Percuma kalau gurunya banyak tapi akidahnya gaduh-gaduh. Guru banyak, akidah di atas sunnah, di atas manhaj salaf, itu baru benar. Tujuannya apa? Agar kita tidak fanatik. Antum pernah dengar seorang syekh bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin? Beliau itu terkenal dengan sebutan syekh dengan 1000 syekh. Gurunya itu banyak. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada yang mengatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada yang mengatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Gurunya itu banyak. Al-Imam Al-Bukhari, berapa gurunya? Banyak. Ya. Maka selain antum duduk di di hari Jumat, antum harus duduk di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu, di hari Kamis, di hari Jumat, supaya antum punya gambaran ilmu ini luas. Setiap ustadz berbicara dengan kualifikasi masing-masing, sehingga kita memiliki banyak wawasan dan tidak fanatik. Kalaupun kita mendapati ada perbedaan jawaban dari ustadz, itu wajar, terutama dalam ranah fikih. Antum datang ke ustadz A, ustadz, apa hukumnya seorang yang bertasyahud lalu menggerakkan jarinya? Itu sunnah. Datang ustadz yang lain, saya lebih memilih pendapat yang tidak menggerakkan. Fadhol, riwayat sama-sama kuat. Tapi antum harus bisa pastikan kedua ustadz ini, meskipun mereka mengatakan yang satu menggerakkan, yang satu tidak, tapi kedua ustadz ini ketika ditanya di mana Allah, mereka mengatakan Allah fis sama. Itu menunjukkan akidahnya satu. Al-Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ada beberapa pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i tidak diikuti oleh Imam Al-Muzani. Bahkan Al-Imam Al-Muzani, beliau memberikan pernyataan, tetapi dalam hal ini aku menyelisihi guruku Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan seperti itu, dan hal-hal semacam ini itu diperbolehkan selagi itu dalam ranah hal yang bisa kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kemudian ayat berikutnya yaitu dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus, surat yang ke-10, pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-10, surat yang ke-10 ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, ayatuna bayyinat, ayat-ayat kami yang nyata. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana, maka orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka berkata, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mau bertemu dengan kami ini? Ya, siapa mereka? Itulah orang-orang kafir yang mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak mau bertemu dengan Allah. Kenapa orang-orang kafir itu tidak mau bertemu dengan Allah Ta'ala, jemaah? Karena mereka takut dihisab. Mereka takut dihisab atas kekufuran mereka, maka mereka tidak mau bertemu dengan Allah.
Maka untuk menyembunyikan rasa takut mereka, mereka itu mengingkari tentang adanya hari kiamat. Itu cara mereka menyembunyikan rasa takut mereka, mengingkari akan hal tersebut. Sehingga mereka menyebarkan akidah di tengah kaum muslimin, di tengah manusia. Itu akidah kita tidak percaya dengan datangnya hari kiamat. Tidak ada hari kiamat itu. Orang kalau sudah mati ya mati sudah. Kehidupan ya kehidupan dunia, itu kata mereka. Tapi orang beriman, wal akhiratu lahiyal darul hayawan. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki bagi orang beriman. Makanya dunia ini bukan kehidupan yang hakiki. Dunia ini tempat sementara, sesaat, sebentar. Paling berapa lama sih hidup di dunia ini jemaah? Berapa lama kira-kira? 60, 70. Coba antum pergi ke Dukcapil sana tanya, berapa warga Surabaya yang hidup 100 tahun? Sensus 2015 sampai 2025, coba tanya. Lihat catatan rata-rata warga Surabaya. Coba siapa yang punya teman di Dukcapil, di dinas kependudukan itu, coba tanya, telepon, Assalamualaikum. Bisa minta, atau sekarang online bisa itu. Kita tahu berapa rata-rata. Coba searching rata-rata warga umur usia orang Indonesia. Ada nggak ya? Coba kita lihat ya. Ada nggak? Rata-rata usia orang Indonesia. Kok rata-rata usia pemain bola ini? Oh nggak bener ya. Ada? Berapa? Hah? 72. Tuh, 72. Persentase yang 100 tahun berapa? Nggak ada. Kurang. Kalaupun ada ya paling 1, 2. Dari 10 belum tentu ada 1. Belum tentu ada 1. Ya. Taib. Usia kita berapa sih? Tidak sampai 100 tahun. Nah, usia kita berapa? Tidak sampai 100 tahun. Terus apa yang kita mau cari di dunia ini? Kita habiskan hidup kita dengan dunia. Ya. Dikira kita akan hidup selamanya, tidak. Sebentar dunia. Nah, mereka tidak mau bertemu dengan kami. Maka kemudian apa kata Allah? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilhu. Maka kata Allah, datangkanlah Al-Qur'an yang lain dari ini atau gantilah dia. Qul, maka katakan, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidaklah patut bagiku menggantikannya dari pihak dariku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu an asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Karena sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku, mendurhakai Allah, kepada siksa hari yang besar nanti aku akan dimasukkan. Nah, perhatikan ayat ini jemaah. Orang-orang kafir itu, mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tetap menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah. Tetap disuruh berdakwah sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau.
Makanya seorang itu berdakwah itu kudu mengikuti Nabi. Jangan kemudian buat metode dakwah sendiri. Termasuk diantara metode dakwah Nabi SAW, kita mengajak manusia itu dengan memperbaiki pondasi, bukan kemudian membangun umat ini dari atapnya. Coba lihat mereka-mereka yang di luar sana gembar-gembor mengatakan kita itu harus mengambil andil di parlemen-parlemen, di kursi-kursi parlemen, supaya kita bisa memberikan sumbangsi kepada agama ini, supaya kita bisa merubah kondisi kaum muslimin dari dalam. Yang ada antum yang berubah, yang ada antum yang berubah. Kampanyenya Masya Allah, tegakkan syariat Islam, ujung-ujungnya kesandung sapi pula. Sekarang mana mereka? Kemana mereka yang teriak-teriak itu? Apakah kemudian menjadikan negara ini lebih baik? Mana suara-suara yang seperti itu tuh mana? Apa kemudian menjadikan kaum muslimin ini berada dalam ketenangan kah? Justru tidak. Sedikit saja kita menyimpang dari bagaimana metode Nabi SAW dalam berdakwah, maka Allah langsung menghinakan kita. Allah tidak akan memberikan keberuntungan kepada kita. Allah tidak akan memberikan kemenangannya kepada kita. Karena pada hakikatnya mereka tidak sedang menolong agama Allah. Mereka justru menghancurkan agama Allah dengan cara mereka. Kalau memang mereka menolong agama Allah, maka mereka akan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gitu caranya. Nabi sudah katakan, jangan bermain-main dengan kekuasaan. Ya. Jangan bermain-main dengan kekuasaan. Karena Nabi sudah katakan jauh-jauh hari, innakum satahrisuna alal imarah. Demi Allah, ya. Demi Allah kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian benar-benar akan berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Hadis ini kata para ulama itu sebagai isyarat agar kita berhati-hati dengan yang namanya kekuasaan itu. Jangan berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, karena ketika kita berlomba-lomba mencari kekuasaan dan kita tidak memiliki iman dan kekuatan dari sisi akidah tauhid, yang terjadi goyang. Goyang. Betapa banyak mereka yang tatkala diberikan kekuasaan tidak mampu untuk berbicara yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak mampu berbicara yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan orang-orang yang berpotensi untuk menjatuhkan, menghalangi mereka, menjadi duri-duri yang akan menggagalkan usaha mereka, tidak segan-segan untuk mereka merusak-rusak kehormatan orang-orang tersebut. Itu yang terjadi. Sudah, kita gini aja lah. Ginilah cara Nabi SAW memperbaiki umat. Kita ngaji, wayanya kerja-kerja, ngaji-ngaji. Kalau antum jadi pegawai yang amanah, enak. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang amanah. Jadi seorang reviewer, seorang apa namanya tuh, apa istilahnya, reviewer ataupun seorang food vlogger kah, seorang apa lagi yang memberikan komentar, berkomentarlah yang adil. Jangan karena antum dibayar, antum perbaiki. Kalau antum udah dibayar, antum jelek-jelekkan. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang tidak bisa bersikap adil. Gara-gara nggak di endorse, nggak enak. Di depan kamera nggak enak, tapi entek.
Cari ini nggak enak, tapi entek jaluk nambah sisa. Giliran yang nggak enak, karena sudah dikasih kontrak, enak, recommended. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang seperti ini. Jadi dalam ayat ini bahwasanya Nabi SAW secara tegas tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan orang-orang kafir itu. Maka kita pun sama. Kita berdakwah ini mengikuti bagaimana Nabi SAW berdakwah, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid. Kenapa harus akidah dan tauhid? Orang kalau sudah yakin sama Allah Ta'ala, orang kalau sudah tawakalnya hanya kepada Allah, maka niscaya dia akan selalu optimis. Tapi kalau orang sudah jauh dari Allah, itulah yang menyebabkan dia selalu berada dalam perasaan karena dia lupa yang membolak-balikkan dan yang mengatur, memutar seluruh roda kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu gampang Allah kemudian membolak-balikkan kondisi kita, gampang. Tinggal bagaimana kita sebagai hamba yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita. Yakin. Dan kita optimis dengan segala apa yang Allah janjikan. Ayat berikutnya, surat Hud. Dalam surat Hud, surat yang ke-11, yaitu surat setelah surat 10 sebelum surat 12. Saya tak minum dulu biar nggak error kita ya. Ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik." Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Ini ayat berbicara tentang hiburan Allah kepada Nabi SAW. Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana Nabi SAW didustakan, maka kemudian dihibur oleh Allah dengan mengatakan, "Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik." Dan maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Wadha'ikun bihi, yang kau merasa sempit karenanya. Wadha'ikun bihi sadruk, yang dadamu merasa sempit karenanya. An yakulu, tatkala mereka mengatakan, laula unzila alaihi kanzun au jaa ma'ahu malakun, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Innama anta nadhir, maka ketahuilah engkau itu adalah pemberi peringatan yang Allah utus. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak atas wallahu ala kulli syai'in wakil, dan ketahuilah bahwasanya Allah sebagai pemelihara segala sesuatu. Jadi ayat ini jemaah Allah turunkan untuk menghibur Nabi SAW, yang mana Nabi SAW itu diperintahkan untuk memberikan peringatan, sehingga orang-orang pada membenci beliau, dan itu menyebabkan dada beliau agak merasa sempit. Sempit dalam artian khawatir kalau beliau itu akan disakiti, karena memang pasti sunnatullah, seorang nabi yang menyeru kepada Allah Ta'ala pasti akan disakiti, pasti akan dicaci maki, akan dibuli, akan diperangi,
diintimidasi dan akan dibunuh oleh kaum tempat di mana dia diutus untuk dia menyeru kaum tersebut. Dan hal itu sudah pernah disampaikan oleh Waraqah bin Naufal ketika datang kepada beliau Khadijah bersama dengan Nabi SAW selepas pulang dari Gua Hira kan. Lalu kemudian Khadijah menceritakan kondisi dari suaminya. Bahwa kemudian Waraqah mengatakan itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa, dan tidaklah setiap manusia yang diberikan apa yang diberikan kepadamu, melainkan pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Lihat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai mentok ke Laut Merah. Bagaimana Isa dikejar untuk dibunuh, lalu kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan dan mengangkat beliau naik ke atas langit. Bagaimana Nuh, bagaimana Ibrahim, para ulul azmi. Mereka adalah contoh. Tidaklah setiap nabi, setiap rasul yang mengajak kepada Allah Ta'ala, melainkan pasti akan mendapatkan perlakuan yang semisal. Demikianlah kita yang melanjutkan perjuangan itu. Kita akan merasakan hal yang sama. Cuma bedanya ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Nah, itu bedanya. Karena Nabi SAW mengatakan asyadun nasi bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Summal amsal, kemudian yang semisal, wal amsal, kemudian yang semisal. Artinya semakin kedudukannya di bawah Nabi, ujiannya tidak sama dengan ujiannya Nabi SAW. Jadi kita akan diuji. Ya. Maka ayat ini untuk menghibur. Jangan sedih, jangan khawatir. Sunnatullah, sesuatu yang pasti kita dapatkan, ikhwan. Maka kalau kita mendapati ya kondisi seperti ini, yakinilah inilah sunnatullah, inilah garis yang Allah takdirkan bagi orang-orang yang memilih untuk menjadi penyeru kepada jalan kebaikan. Baik itu di lingkungan keluarga antum, di lingkungan pertemanan antum, di lingkungan teman-teman ngopi antum, pasti antum akan merasakan demikian. Mungkin teman ngopi kah, teman ngeteh kah, teman ngebebek kah, teman STMJ kah, bebas, sesuai dengan circle antum. Ya, pasti kita akan merasakan hal yang sama. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hal itu sebagai sunnatullah. Itu namanya sunnatullahi syar'iyah namanya. Karena sunnatullah itu ada dua. Ada sunnatullahil kauniyah dan ada sunnatullahi syar'iyah. Yaitu ketetapan Allah yang syar'i dan ketetapan Allah yang kauni. Kauni itu ciptaan. Kalau syar'i itu hukum yang Allah tetapkan pasti terjadi seperti itu. Ayat berikutnya, ayat terakhir, surat Al-An'am. Surat Al-An'am, surat yang ke-6. Al-An'am itu jamak dari kata na'im, artinya binatang ternak. Jadi Al-An'am itu binatang-binatang ternak. Binatang ternak. Coba sebutkan binatang-binatang ternak. Ini bukan sebutkan ikan loh ya. Binatang ternak. Sapi, kambing, domba, unta, apa lagi? Ayam itu binatang ternak ya? Lele. Antum tahu artinya ternak jemaah?
Ternak. Ternak itu artinya antar anak. Ayam. Ayam itu ternak gak sih? Iya ternak. Kuda itu ternak gak? Hah? Ternak ibu-ibu? Ternak kuda gitu kan. Setahu saya waktu secara sejarah itu belum pernah saya dapati para sahabat menternak kuda gitu jarang. Para sahabat ternak unta, ternak kambing, ternak domba, ternak sapi. Binatang-binatang ternak. Taib. Allah katakan dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-50, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzir Qul la aqulu lakum indi khazainullahi. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku. Wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu perkara yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku pula mengatakan kepadamu bahwa aku bukan seorang malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, tetapi aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Maka kemudian Allah mengatakan, qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang bisa melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kemudian mereka memikirkan hal tersebut? Maksudnya kalimat qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama antara orang yang bisa melihat dengan yang buta? Maksudnya melihat di sini dia melihat dengan ilmu, dan dia buta maksudnya adalah buta karena kejahilannya. Banyak orang yang matanya itu bisa melihat tapi hatinya buta. Makanya kata Allah Ta'ala, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang tidak bisa melihat kebenaran itu, dan dia tidak mau menerima kebenaran itu. Dalilnya jelas, seperti matahari di siang bolong jam 12 siang. Kalau ada orang bilang bulan purnama terang benderang, ini enggak, matahari jam 12 siang bolong, siang bolong. Bukan dalam kondisi mendung, terang, panas. Seperti itu dalil. Tapi ketika disampaikan kepada mereka dalil begini, hati mereka buta, tidak bisa menerima dalil itu. Sudah jelas dalil ini untuk amalan ini. Amalan ini dalilnya, tidak mau mengikuti. Bahkan mereka menentang dalil, menentang ucapan Allah dan Rasulnya. Dan yang mereka jadikan sebagai penentang dalil tersebut ucapan kiai-kiai mereka dan ustadz-ustadz mereka. Hal ini semakna apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada para sahabat. Ketika datang Abdullah ibnu Mas'ud kepada para sahabat yang pada saat itu sedang berkumpul-kumpul, lalu kemudian mereka dinasehati, menyampaikan dalil Nabi SAW. Lalu mereka bantah dalil itu dengan ucapan Abu Bakar ngomong begini, Umar ngomong begini. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi aksha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku takut kepala kalian akan ditimpa oleh batu dari langit. Kenapa demikian? Aqul qala Allah wa qala Rasul. Aku katakan kepada kalian, inilah ucapan Allah dan Rasul. Wa taqulun, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Ini katakan Abu Bakar dan Umar. Dari situ faedahnya kata para ulama, ucapan Abu Bakar dan Umar sebagai manusia terbaik setelah para nabi dan rasul saja tidak boleh kita tentangkan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan ucapan kiai?
Emang kiai antum dijamin masuk surga? Emang ustadz antum dijamin masuk surga? Emang stempel surga itu ada di tangan kiai antum? Ini ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ijma' para ulama, tidak ada manusia terbaik setelah para nabi dan rasul kecuali Abu Bakar dan Umar. Lantas kita gunakan ucapan mereka untuk menentang ucapan Allah dan Rasulnya. Setelah dalil jelas, Al-Quran jelas, hadis jelas. Kata Abu Bakar, kata Umar begini, gak boleh. Apalagi kemudian, loh jarine kiai ku gak oleh. Sopo kiai antum? Sekarang banyak orang berdalil dengan membawa perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Syafi'i begini. Antum buka dalam kitab Syafi'i, buka Kitabul buka kitab bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, buka bagaimana Imam Al-Muzani meriwayatkan perkataan Syafi'i. Di antara ucapan beliau yang masyhur, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza shahal hadits fahuwa madhhabi." Kalau sudah benar satu hadis, itulah madhabku. "Idza shahal hadits fadribu qauli." Kalau benar satu hadis, telah datang sahih satu hadis, telah datang dalil, maka buanglah ucapanku, ambil itu hadis dan Al-Quran. Tidak perlu kalian mempedulikan ucapanku. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Coba lihat dalil-dalil ucapan-ucapan Syafi'i dalam kitab-kitab Syafi'i. Kalau nggak punya, download. Banyak sekarang. Mampu beli, download. Cari perkataan Syafi'i. Kitabul banyak. Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i. Kalau tidak ketemu, baca buku-buku yang di situ memuat akidah Syafi'i. Bagaimana pendapat Syafi'i akan disebutkan semua di situ. Adzan dulu jemaah.
Jadi kaum muslimin tidak sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Tapi yang menjadi syahid dari ayat ini ketika Allah mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilayya, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku. Itu yang diwahyukan kepada Nabi SAW dari agama yang mulia untuk disampaikan. Maka dalam hal ini kita yang mengikuti dakwah Nabi SAW, mengikuti salafus saleh, hendaklah kita berjalan di atas manhaj beliau, metode beliau di dalam kita berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagus sekali. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya karena khawatirnya enggak dipotong tuh enggak enak. Berikut nanti dengan jawaban-jawaban beliau, bagaimana beliau ketika ditanya tentang perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.